tahapan untuk mendapatkan sebutan sebagai seorang guru yang profesional. Nah, di sini juga ada disampaikan bahwa kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam poin 8 meliputi itu kompetensi pedagogik. Terus ada kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Ini yang Bapak Ibu dapatkan atau peroleh melalui PPG ini. Maka dari itu saya dan juga tim atau LPTK itu sangat berharap Bapak Ibu secara sungguh-sungguh mengikuti dan mengisi semua permintaan-permintaan yang diminta oleh Google Form ataupun lembaran-lembaran kerja itu supaya diisi sesuai dengan data Bapak Ibu semua. Nah, guru dalam jabatan yang diangkat sampai dengan akhir tahun 2015 dan sesudahnya itu memang memiliki kualifikasi akademik dan belum memperoleh atau mendapatkan sertifikat profesi. Nah, dari sinilah maka Bapak Ibu sekarang disarankan atau diperintahkan oleh landasan hukum ini untuk mengikuti PPG. Nah, setelah dasar hukum ini, maka kita atau Bapak Ibu keseluruhan jika telah dinyatakan lulus nanti Bapak Ibu akan menjadi guru yang profesional. Next, Pak Rudi. Nah, pemetaan kompetensi lulusan dari pendidikan profesi guru ini itu berdasarkan tugas keprofesian guru itu sendiri. Sehingga tugas guru memang rasanya sangat komplit. Dia harus memiliki sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus. Ini yang harus dimiliki, yang mana akan tercakup di dalam 4 kompetensi yang Bapak Ibu akan dapatkan nanti setelah Bapak Ibu mengikuti proses PPG ini. Yaitu ada kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, kompetensi kepribadian, dan kompetensi profesional. Karena apa Bapak Ibu diharuskan memiliki semua ini? Karena memang Bapak Ibu itu memiliki tugas keprofesionalan sebagai seorang guru. Guru sebagai profesi itu harus memiliki sikap kepribadian atau karakter. Itu karena apa? Karena kita akan menjadi seorang guru yang harus digugu dan ditiru oleh peserta didik. Maka dari itu, kita harus bersikap yang memang bisa digunakan sebagai model yang ditiru oleh peserta didik kita. Terus kita juga harus mampu mengembangkan indikator-indikator atau tujuan dari pembelajaran yang Bapak Ibu harus kuasai. Nah, di samping itu, Bapak Ibu harus juga menguasai konten dari atau isi dari mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu. Nah, itulah kenapa Bapak Ibu sebagai seorang guru yang profesional itu harus melakukan hal-hal yang akan mencerminkan Bapak Ibu
sebagai seorang model, yaitu gugu dan tiru. Karena guru ini adalah satu singkatan dari digugu dan ditiru. Nah, kompetensi guru sebagaimana pasal 8 yang meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional, ini Bapak Ibu akan peroleh dari pendidikan profesi ini. Maka Bapak Ibu akan dikatakan sebagai seorang guru yang profesional, itu harus mampu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, melakukan penilaian pembelajaran, melakukan refleksi terhadap hasil penilaian yang telah Bapak Ibu lakukan, melakukan pengembangan diri, sehingga apa yang silent dulu, Pak. perlu Bapak Ibu ikuti. Nah, pendidikan profesi guru ini merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana Bapak Ibu, yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus. Karena guru ini adalah suatu pekerjaan yang memerlukan keahlian yang sangat khusus, yaitu karena guru memang itu harus mampu, ya, mampu merencanakan pembelajarannya, melaksanakan pembelajarannya, mengembangkan isi dari pembelajarannya, melakukan penilaian terhadap proses pembelajaran yang sudah dilakukan, melakukan refleksi diri, apakah yang sudah saya sampaikan atau sudah saya lakukan terhadap peserta didik yang saya ajak belajar ini sudah bisa menerima, atau ada hal-hal tertentu yang harus saya kembangkan, sehingga Bapak Ibu sebagai seorang guru yang profesional nantinya itu setiap saat harus mengembangkan diri untuk menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada. Next, Pak Rudi. Nah, kompetensi lulusan dari mahasiswa yang akan Bapak Ibu ikuti nanti, itu Bapak Ibu harus mampu melaksanakan tugas keprofesionalan sebagai pendidik yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan etika profesi serta berjiwa wirausaha. Inilah yang Bapak Ibu akan capai atau diharapkan Bapak Ibu punya kemampuan ini, sehingga bagaimana caranya keluasan dan kedalaman yang harus Bapak Ibu laksanakan itu secara mandiri atau mengikuti Zoom seperti ini, pendalaman materi, mencari kedalaman dan keluasan dari modul yang sudah dibagikan, sehingga Bapak Ibu guru benar-benar dapat mencapai kelulusan PPG ini. Ini yang pertama, yaitu melaksanakan tugas keprofesionalan nanti pada saat Bapak Ibu melaksanakan di sekolah masing-masing. Adapun kompetensi lulusan yang kedua, yaitu Bapak Ibu harus mampu merumuskan tujuan pembelajaran dan indikator yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, keterampilan untuk mengembangkan peserta didik sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Saya yakin Bapak Ibu sudah memahami dan mengetahui tentang dimensi profil Pancasila ini yang terdiri dari 6 dimensi. Yang pertama yaitu dimensi beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Itulah yang diinginkan dari pencapaian Bapak Ibu nantinya setelah Bapak Ibu
merumuskan indikator-indikator yang akan diberikan kepada peserta didik yang ada, sehingga terbangunlah atau terbentuklah peserta didik yang memiliki iman, takwa. Itu yang harus Bapak Ibu tanamkan sebagai seorang guru yang profesional. Nah, ada kompetensi lulusan yang ketiga, yaitu Bapak Ibu nanti mampu menganalisis struktur dan alur materi ajar untuk merencanakan, menerapkan, dan mengevaluasi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Maka dari itu, pada saat awal pembelajaran itu nantinya Bapak Ibu diharapkan mampu melakukan asesmen diagnostik di awal tahun atau awal semester, sehingga Bapak Ibu mampu melihat atau mengidentifikasi karakteristik dari peserta didik. Apa kebutuhan-kebutuhan mereka, sehingga Bapak Ibu bisa menganalisis struktur dan alur materi ajar untuk merencanakan dan menerapkan serta melakukan evaluasi atau asesmen proses maupun asesmen hasil pembelajaran. Sehingga di dalam pembelajaran nanti Bapak Ibu itu ada asesmen proses dan asesmen hasil, serta di awal semester atau awal tahun Bapak Ibu harus melakukan asesmen diagnostik. Nah, itu ada juga kompetensi lulusan yang ketiga, nanti Bapak Ibu diharapkan mampu menganalisis struktur, alur, materi ajar untuk merencanakan, menerapkan, mengevaluasi peserta didik. Selanjutnya, harus mampu merancang pembelajaran secara terstruktur, serta berkesinambungan dengan pendekatan yang relevan dan memadukan materi ajar, pedagogi, dan teknologi. Karena kita sebagai seorang pembelajar itu tidak mungkin lari dari teknologi yang ada saat ini. Maka dari itu diharapkan Bapak Ibu guru itu secara terus-menerus melakukan pendalaman materi, keluasan dan kedalaman secara mandiri, baik menggunakan metode, model, maupun teknologi yang ada. Karena perkembangan teknologi ini sangat pesat, maka Bapak Ibu harus mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Nah, next Pak Rudi, ada kompetensi lulusan yang kelima, itu mampu melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan menghadirkan lingkungan belajar yang aman, nyaman untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila secara akomodatif, adaptif, dan progresif terhadap perkembangan zaman. Kita tidak stagnan. Apa yang harus kita lakukan ini? Karena guru itu adalah sebagai seorang model, sebagai seorang penyampai materi, perancang materi, melakukan evaluasi atau asesmen terhadap apa yang sudah Bapak Ibu lakukan. Nah, kemampuan berikutnya yang ingin atau yang harus dicapai pada proses PPG ini yaitu melakukan evaluasi pembelajaran sesuai dengan perkembangan peserta didik, kurikulum dan lingkungan belajar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan. Bapak Ibu itu harus mampu melakukan pembelajaran atau melakukan evaluasi yang sesuai dengan perkembangan peserta didik. Rencana program atau kurikulum
dan lingkungan belajar yang harus Bapak Ibu tingkatkan kualitas pembelajarannya itu secara berkelanjutan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu itu harus mampu merefleksikan secara komprehensif, yaitu konten atau isi, pedagogi, dan teknologi dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan yang pada akhirnya dapat meningkatkan hasil belajar yang kita inginkan, yaitu anak yang memiliki kemampuan sesuai dengan profil pelajar Pancasila atau dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu anak yang memiliki iman dan takwa, itu yang diinginkan, anak yang memiliki dan kemampuan tentang perbedaan secara global, anak yang mampu bersama-sama bergotong royong, anak yang memiliki kemandirian, anak yang memiliki kreativitas, sehingga dia akan mampu menjalani hidup dan kehidupannya secara mandiri di masa yang akan datang. Nah, ini ada kompetensi lulusan yang terakhir, yaitu mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan sebagai guru profesional. Nah, inilah yang Bapak Ibu harus pahami betul, ya. Nanti pada saat Bapak Ibu akan mengikuti uji pengetahuan atau akan diuji nanti, yaitu yang pertama yang menyangkut kepribadian dan sosial, sehingga di sini akan Bapak Ibu dites, ya. Terus yang kedua, Bapak Ibu harus mampu merumuskan indikator capaian pembelajaran, menganalisis struktur dan alur materi belajar untuk persiapan pelaksanaan evaluasi, itu masing-masing sudah ada Bapak Ibu. Nah, mungkin perlu ditanyakan, Bapak Ibu sudah memiliki kisi-kisi instrumen ya Bapak Ibu? Sudah ada yang membawa kisi-kisi instrumen? Sudah, Bu, sudah. Iya, itu artinya nanti Bapak Ibu akan melihat dari kisi-kisi ini untuk uji pengetahuan yang akan Bapak Ibu alami nanti atau dalami. Nah, di sini ada 10 tes kepribadian nanti, yaitu ada sosialnya ini, ya. Terus ada 5 untuk merumuskan indikator, ada 10 menganalisis struktur dan alur materi ajar. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah mampu melakukan ini, sehingga masing-masing nanti bisa dipahami betul bentuk-bentuk dari soal yang perlu Bapak Ibu nanti jawab pada saat melakukan uji UKIN-nya nanti, uji kompetensinya. Ya. Mungkin setelah dilakukan ini, dan perlu juga kami tanyakan ya, Bapak Ibu sudah mulai melakukan atau menguji coba untuk mengidentifikasi, karena kan nanti Bapak Ibu harus mengidentifikasi soal-soal yang akan ada pada saat uji UKIN ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah membuatnya dan alurnya sudah sesuai dengan SPOK itu yang sudah Bapak Ibu baca, yang mana di dalam suatu instrumen atau suatu indikator itu
dibaca melalui yang mana menjadi stimulusnya, yang mana menjadi pokok soalnya, yang mana menjadi optionnya, terus yang mana menjadi kunci dari soal yang ada. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu sudah mampu melakukan itu. Next, Pak Rudi. Nah, uji kompetensi nanti ini akan dilakukan penilaian oleh satu guru dan satu dosen. Sehingga nanti masing-masing akan dilakukan kolaborasi hasilnya. Ini ada pengerjaannya. Untuk uji kinerja, itu yang Bapak Ibu sudah upload di LMS-nya, RPP, video maupun portofolio, itu sudah dilakukan penilaian oleh dosen. Dan nanti pada saat uji pengetahuan, itu akan dilakukan oleh guru dan dosen. Nah, disinilah nanti dibutuhkan kolaborasi antara guru dan dosen untuk melihat apa yang Bapak Ibu sudah lakukan. Sehingga penilaian itu akan dilakukan dialog dengan guru dan dosen jika ada perbedaan skor penilaian pada saat Bapak Ibu dilakukan uji pengetahuannya, UP-nya. Nah, maka dari itu Bapak Ibu melakukan latihan-latihan untuk menjawab apa yang akan kira-kira dari kisi-kisi itu yang menjadi soalnya. Next, Pak Rudi. Nah, jika untuk penilaian situasional judgment test itu ada 10 tesnya, sedangkan untuk PCK ada 50 soalnya. Ya. Untuk studi kasus atau uraian dinilai oleh dosen dan guru, itu mungkin nanti ada waktu yang akan diberikan atau disarankan oleh pengelola. Penilaian inilah nanti akan dikolaborasikan untuk memberikan Bapak Ibu sebagai seorang yang profesional atau seorang guru yang sudah memiliki sertifikat profesi. Nah, itu harapan kita semua, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mencapai yang optimal. Sehingga usaha dari pengelola itu melakukan baik Zoom maupun komunikasi lewat WA Group itu sudah dilakukan secara terus-menerus, perbaikan secara terus-menerus dengan harapan Bapak Ibu mampu melakukan atau melaksanakan secara optimal. Next, Pak Rudi. Nah, nanti Bapak Ibu harus mampu melihat ciri-ciri soal yang ada pada saat uji pengetahuan nanti, UP nanti, soal-soalnya itu akan memiliki pengecoh yang sangat baik, sehingga Bapak Ibu harus betul-betul memahami materi yang ada. Karena jika nanti Bapak Ibu tidak memahami materi yang ada di modul maupun yang disampaikan pada saat pendalaman materi itu, maka sedikit terkecoh Bapak Ibu akan kesulitan untuk menjawab atau memilih jawaban-jawaban dari soal-soal yang ada. Karena ciri-ciri soalnya itu tidak jauh beda dari karakternya yang
dengan kisi-kisi yang sudah Bapak Ibu pegang, ya. Mudah-mudahan sudah semuanya memegang kisi-kisi soal dari UP ini. Jika ada yang belum, usahakan mencari dari teman-teman, ya. Nah, ada kemiripan juga soal-soal yang akan diberikan ini dengan soal formatif pada modul. Tipenya tipe kasus sebagai penerapan teori. Nah, disinilah ada tingkat pengecoh, ada nanti sehingga Bapak Ibu perlu mencermati dengan baik mana yang menjadi stimulus, mana yang menjadi pokok soal, mana yang menjadi optionnya, dan mana yang merupakan kunci dari soal itu. Sehingga Bapak Ibu dengan segera mampu menentukan pilihan-pilihan pada jawaban-jawaban soal yang benar. Itu harapan kita. Sehingga pada saatnya Bapak Ibu memperoleh hasil yang memuaskan bagi Bapak Ibu sendiri maupun bagi kita kami sebagai pengelola. Nah, next Pak Rudi. Nah, jika nanti berdasarkan kisi-kisi ada disajikan studi kasus terkait dengan moral siswa dan mahasiswa dapat menganalisis perilaku yang menyimpang dari siswa berdasarkan teori perkembangan moral. Kalau kita melihat studi kasus yang terkait dengan moral siswa. Nah, disinilah kecermatan Bapak Ibu untuk memilih KKO yang ada sehingga sangat sesuai dengan apa yang diinginkan atau ingin dicapai dalam indikator capaian. Nah, untuk KKO-nya itu Bapak Ibu perlu melihatnya. Oh, mana yang cocok kira-kira yang ada di soal ini. Sesuai dengan urutan dari SPOK itu. Ya. Urutan dari stimulus, terus pokok soal, terus optionnya yang mana, sehingga mencari kunci jawaban dari soal itu yang mana. Itu yang Bapak Ibu lakukan. Nah, di sini misalnya ada diberikan deskripsi tentang gaya belajar siswa tanpa menyebut dari nama gaya belajar. Dalam pembelajaran mahasiswa dapat menentukan jenis teori belajar dalam pembelajaran. Itu yang nanti Bapak Ibu kalau memang kita lihat di kisi-kisinya itu sudah berisi keempat hal itu. Ada stimulusnya, ada pokok soalnya, ada optionnya, ada kunci soal. Itu sudah ada di dalam kisi-kisi setelah saya perhatikan kisi-kisi soal yang ada. Nah, next Pak Rudi. Berdasarkan kisi-kisi lagi, kita disajikan informasi tentang kegiatan pembelajaran. Itu merupakan apa Bapak Ibu? Bapak Ibu, ada yang mendengarkan atau ada yang melihat sajian ini? Iya, Bu. Ada Bu, ada. Ya, ada. Iya. Ada, Bu, ada. Jangan sampai Bapak Ibu nanti Ada, Bu. buka Kami mau nyimak, Bu. Zoom-nya, Aman. tinggal Aman, Bu. masak. Aman Bu, aman. Aman Bu, masih. Ya Bu, mendengarkan Bu, menyimak Bu. Aman Bu, menyimak. Kalau dalam sajian Masih niki, dengarkan, Bu. ya, yang mana yang menjadi stimulusnya? Niki, yang ini, yang ada, yang di kursor Informasi ini. tentang kegiatan pembelajaran.
Stimulusnya mana? Informasi tentang Informasinya, Bu. kegiatan Dari kegiatan pembelajaran itu. Pembelajaran, Bu. Yang jelas stimulusnya yang Disajikan mana? informasi, Bu. Informasi, Bu. Yang menjadi tentang rangsangannya kegiatan. adalah berupa informasinya itu, Bu. Stimulusnya informasi, Bu. Informasi tentang kegiatan, Bu. Dilengkapi dong. Informasi tentang kegiatan pembelajaran, Bu. pelajaran, Bu. Informasi tentang kegiatan Tentang pembelajaran, Bu. kegiatan Informasi dari mana? apa, Bu? Informasi tentang kegiatan pembelajaran di sekolah. Dari guru ke siswa, Bu. Kegiatan pembelajaran untuk dapat menentukan model atau pendekatan pembelajaran untuk pengembangan kemampuan berpikir inovatif. Stimulusnya. Ya, disajikan informasi, dilengkapi. Oh, Kalau enggak disajikan informasinya gimana ya, menstimulus? benar-benar. Siap, Bu. Ya. Terus yang menjadi pokok di sini. Menjadi pokok soal. Strategi, Bu. Strategi, model, dan pendekatan. Yang menjadi pokok. Menentukan model. Menentukan pendekatan atau strategi atau model pembelajaran yang digunakan, Kegiatan misalnya sesuai pembelajaran. dengan informasi yang diberikan, informasi yang berkaitan tentang kegiatan pembelajaran tersebut, Bu. Kira-kira model atau strateginya apa yang digunakan itu, begitu. Menentukan Dari sajian model. informasi. Yang menjadi pokok soal itu setelah mahasiswa dapat. Menentukan Ya. model pendekatan, model atau pendekatan atau strategi pembelajaran. Menentukan model pendekatan Ya, strategi menentukan pengembangan kemampuan model, berpikir pendekatan, inovatif. strategi pembelajaran. Itu yang menjadi apa Bapak Ibu? Pokok soal. Yang menjadi pertanyaannya, Bu. Pokok soal. Jadi Pokok pokok soalnya. soal. Pokok soalnya. Soalnya, Ibu. Iya. Terus sekarang yang menjadi option. Optionnya disajikan. Optionnya. Misalnya, Optionnya. discovery learning, problem basic learning. Oh, ya. Kemampuan diferensiasi based learning. Yang di sini, yang ini. Kemampuan berpikir inovatif. Pikir inovatif. Kemampuan berpikir inovatif. KKO yang mana ini yang masuk KKO? Menentukan. Ya, menentukan. Menentukan. Itulah yang C. menjadi option, Ketiga ya? yaitu menentukan. Ya. Masih siswa nanti dapat menentukan ya ini, menentukan model, pendekatan, strategi pembelajaran. Ya. Bu. Ya, Bu. Nah, seperti itu caranya Bapak Ibu mengidentifikasi nanti yang mana yang menjadi stimulus. Disajikan informasi. Nah, itu ya. Terus ini ada kan disajikan studi kasus atau data atau informasi. Inilah menjadi stimulus. Maka Bapak Ibu nanti jika melihat soalnya ini ada stimulusnya. Karena apa? Karena kan dari kompetensi lulusan itu Bapak Ibu diharapkan memiliki, karena ini tentang pengetahuan, itu pada level 6 di dalam atau C6. Ya Bapak Ibu? Ya, C6. Ya.
Sehingga Bapak Ibu mampu menentukan. Tuh. Menganalisis. Jika di bawahnya lagi C5. Ya. Itu Bapak Ibu mohon terus dipelajari atau dibaca modul-modul Bapak Ibu. Nanti di modul ini pasti ada. G, Bu, G. Ya. Nah, ini kan ada kalau studi kasus atau informasi terkait dengan kehidupan peserta didik di lingkungan dan di sekolah masyarakat, itu mahasiswa dapat menganalisis perilaku peserta didik berdasarkan teori perkembangan. Nanti yang Bapak Ibu lakukan itu yang Bapak Ibu analisis adalah perilaku peserta didik. Inilah yang menjadi, menurut Bapak Ibu, ini yang menjadi apa perilaku peserta didik Bapak Ibu dari SPOK itu, dari stimulus, pokok soal, option, dan kunci soal. Perilaku peserta didik ini menurut Bapak Ibu sebagai apa dia? Option. Kalau Option, Bu, option. Oke, option. Menganalisis perilaku. Optionnya nih ke. Pokok soal. Ya, terus perilaku bisa jadi pokok soalnya, Bu, ya. Pokok soal, Bu. perilaku peserta didik. Option, Bu. Bingung, Bu. Hasil akhirnya apa yang dicari ini? Perilaku. Iya, itu kan menjadi kunci. Kunci Kunci soal itu. Iya. Kan ada stimulusnya yang mana? Disajikan studi kasus. Sajikan. Ya, Studi disajikan kasus, studi kasus, permasalahannya. informasi. Tuh. Nanti ada, terus ada pokok soalnya. Pokok soal. Ada pokok soal. Pokok soalnya. Menganalisis ya. Nah, siswa dapat Kalau menganalisis itu optionnya Bapak Ibu. Oh gitu ya, Bu. Itu kakak O-nya. Peserta didik di lingkungan Perilaku peserta didik itu adalah hasil atau kunci soal. Perilaku apa yang Bapak Ibu inginkan? Hasil kunci soal perilaku peserta didik. perilaku peserta didik. Ya, nanti coba kita lihat. Next Pak Rudi, kita lihat lagi. Ada contoh-contohnya. Bapak Ibu harus mencari yang mana yang menjadi stimulusnya, yang mana yang menjadi pokok soalnya, yang mana yang menjadi option, dan mana menjadi kunci dari soal itu. Itu harus diidentifikasi. Ada clue-nya di situ. Bapak Ibu harus cari itu, ya, untuk nanti melihat soal UP itu gitu. Mana ini? Karena ada A, B, C nanti pilihannya. Nah, semuanya ini sudah ada di dalam modul Bapak Ibu. Misalnya, mana yang menjadi indikator. Di dalam indikator itu, Bapak Ibu cari dulu mana yang merupakan stimulusnya. Clue-cluenya ini harus dicari di modul Bapak Ibu ya. Iya, Bu. Diharapkan aktif Bapak Ibu untuk mengidentifikasi yang mana kira-kira pokok soal di dalam, kan nanti akan soal-soal itu akan disesuaikan dengan indikator capaian yang ada. Sehingga Bapak Ibu mengidentifikasi, oh ini dia.
Seperti tadi itu, mana yang merupakan stimulusnya? Dideskripsikan gitu. Seorang guru mendeskripsikan tentang, misalnya tentang lingkungan hidup sesuai dengan pelemahan di dalam Trihita Karana gitu misalnya. Jangan susah. Itu yang dideskripsikan. Terus itu yang merupakan pendeskripsian, itulah merupakan stimulus dari atau petunjuk yang Bapak Ibu harus mendapatkan jawabannya atau memilih option jawaban yang ada. Nah, kadang-kadang memang stimulus ini bisa menjadi pengecoh Bapak Ibu. Sehingga perlu Bapak Ibu, oh ini dia gitu dicari ya. Karena jika itu menjadi pengecoh, Bapak Ibu harus membaca berulang-ulang sehingga mendapatkan clue-nya. Apa sih ini gitu? Ya, semua materi ini ada di dalam modul. Sehingga Bapak Ibu bisa membaca modulnya. Bisa ya? Nah, dari modul inilah akan dibuatkan soal-soal untuk UP-nya nanti. Semuanya di modul. Dan kita berusaha bersama-sama untuk tetap mencapai bat 1 ini bisa berjalan secara optimal. Walaupun ini kan masih menjadi karena ini awal perubahan dari pelaksanaan PPG. Karena dari tahun sebelumnya PPG-nya berbeda dengan tahun yang sekarang yang kita lakukan. Nah, untuk mempercepat guru-guru yang ada dalam jabatan ini memiliki sertifikat profesi sebagai seorang guru yang profesional. Maka dari itu ada perubahan-perubahan yang dilakukan sehingga Bapak Ibu harus melakukan pendalaman-pendalaman yang lebih banyak harus Bapak Ibu lakukan ya, karena perubahan-perubahan yang terjadi. Bapak Ibu, kita lanjut lagi ya. Ini banyak yang mati lampu, katanya jaringan terganggu ya. Mudah-mudahan semua bisa. Sepertinya cuaca sama semua Bu, hujan. Iya. Cuaca hujan Nanti Ibu. pakai genset. Iya, mudah-mudahan semuanya bisa jalan ya. Nah, apa yang kita bicarakan tadi ini dia. Nah, ini ada indikator. Ini diberikan kasus seorang guru akan membelajarkan materi konsep dasar negara dan pemerintah kepada siswa pada daerah yang khusus yang jauh dari akses teknologi. Nah, ini yang merupakan indikator yang ingin kita capai ya. Terus Bapak Ibu bisa mengidentifikasi stimulusnya. Ya. Terus yang menjadi stimulus di sini yang mana Bapak Ibu? Diberikan kasus. Berikan kasus. Seorang guru akan membelajarkan materi. Iya. Ini Diberikan akan kasus. diberikan kasus ya. Diberikan kasus. Berikan kasus yang khusus yang jauh. Tentang apa? Konsep dasar negara dan pemerintah. Ya, Siswa yang Konsep dasar negara dan dari pemerintah. akses teknologi itu. iya. Negara dan pemerintah. Yang menjadi pokok soal Pokok soalnya akses internet Bu, teknologi. Siswa pada daerah yang khusus yang jauh dari akses Jauh dari akses teknologi.
yang menjadi pokok soal? Mahasiswa Mahasiswa dapat merancang belajar dan menggunakan media digital. Siswa pada daerah khusus yang jauh dari akses teknologi. Bawahnya. Mahasiswa dapat merancang dan menggunakan Yang jauh dari media teknologi. digital. Kan nanti Bapak Ibu itu menyusun, Pokok soalnya menyusun media digitalnya, Bu, yang iya, mampu Menyusun ini rencana pembelajaran. masalah permasalahan kasusnya itu. iya, Bagaimana merancang menyusun atau menyusun rencana media digitalnya. pembelajaran Media digital. Yang bertujuan membentuk kemandirian siswa melalui penerapan nilai-nilai nanti itu Pancasila. ini membentuk Belum, kemandirian masih ini merancang sudah menjadi media kunci. digitalnya. Menyusun Itu tempat posisi pokok soalnya. Iya, menyusun rencana Pembelajaran. pembelajaran. Kan nanti Bapak Ibu menyusun rencana pembelajaran atau apakah itu buatkan modul ajarnya? Modul ajar menggunakan media digital interaktif. Iya, itu bisa. Nah, inilah menjadi pokok soal. Kalau optionnya, KKO-nya yang mana? Rancang dan menggunakan. Iya, Menyusun. itu sudah. Betul. Terus yang menjadi kunci soalnya. Kuncinya kemandirian. Membentuk kemandirian siswa Kemandirian siswa melalui penerapan nilai-nilai Pancasila dalam yang konteks akan kehidupan sehari-hari. Kemandirian siswa. Ya. Tadi modul yang Bapak Ibu sudah buat tadi. Seperti itu. Itu caranya Bapak Ibu mengidentifikasi yang ada di kisi-kisi soal. Sehingga Bapak Ibu memilih, oh ini A yang betul, ini B yang betul. Ya. Tapi ingat, karena masih diharapkan atau dibuat soal-soalnya itu dari stimulusnya. Dilihat stimulusnya. Dan stimulus ini apakah sebagai petunjuk atau sebagai pengecoh. Perlu itu dilihat. Ya, perlu diperhatikan. Iya, Bu. Bapak Ibu sampai di sini ada yang kalau mau bertanya ditanyakan secara langsung Bapak Ibu ya. Nggak bisa ngacung tangan. Mungkin bisa izin, Bu, mungkin contoh dari soal ada berupa stimulus yang maksudnya mengecoh atau merupakan petunjuk itu mungkin bisa diberikan gambaran, Bu. Ya, dicari clue-nya ya. Coba lanjut Pak Rudi. Ada enggak contohnya di ini? Nah, ini contoh soal. Ini contoh soal nih. Langkah yang paling tepat untuk mencapai tujuan Kan membaca soal pembelajaran. yang benar. Yang terletak di desa dengan akses teknologi. Ini Bu Intan, ini merupakan stimulus Bapak Ibu. Coba yang mana mau dibaca terlebih dahulu? Nomor 2, Bu. Iya. Siapa yang menjawab tadi? Putu Ekawati ya? Ini kita lihat dari stimulus, maka ada langkah-langkah. Langkah yang mana yang paling yang Bapak Ibu pilih? Yang nomor 3 ini ada A, B, C, D, E. Aplikasi Menggunakan buku teks Pancasila.
Nomor A. Jawaban E. Coba Ini kok ada ini yang kan di jawab. dasar Kemandirian siswa. Kenapa milih A? Kalau yang A, Ibu, karena di sana kan desa kan bisa apa namanya bisa saja akses internetnya itu kurang. Jadi kalau dia bisa diakses secara offline, sekalipun dia misalnya tidak menggunakan internet, materi Bu. pembelajarannya masih Iya, offline. bisa diakses. Ya, begitu Bu. Terima Sama kasih. kayak misalnya kuisis kan, pembelajaran interaktif untuk tes soalnya bisa secara offline. Apakah Bu Intan pertama harus mengembangkan aplikasi? Karena ini kan teknologi yang sangat terbatas. iya. Tidak, Bu, tidak. Menggunakan buku Bu. Demonstrasi. Menggunakan Ya, buku siapa yang tor. jawab E? Bu. Tadi D kayaknya, Bu. Pak Jarianto ya? Ya, Bu. D. Mengembangkan modul pembelajaran berbasis web. menggunakan presentasi. Iya. Siapa yang setuju dengan E? Saya. Ya, saya setuju E. D, Bu, D. D, Bu, menggunakan presentasi PowerPoint. Kalau saya Kuis pilihan ganda. Ini kan Karena ya, yang di benar desa dengan adalah akses E, teknologi Bapak sangat Ibu. terbatas. yang benar D, Bu. Bantuan Nih. media interaktif Mengembangkan loh. modul pembelajaran berbasis web Ya. yang memerlukan koneksi internet, menyusun rencana pembelajaran itu langkah awal. Langkah-langkah Bapak Ibu yang harus lakukan ya. Kalau mengembangkan aplikasi mungkin enggak, Bu Guru? Berarti apa deh, Bu? Iya, karena langkah Yang benar itu E. Kalau kembali ke presentasi PowerPoint itu berarti teknologinya yang karena Bukannya berbasis web itu, Bu, termasuk juga bagian dari teknologi, Bu, ya? iya, maka dari itu dia kembangkan modulnya. Modul pembelajaran berbasis web yang memerlukan koneksi internet. Itu yang pertama. Yang diinginkan dari dari stimulus ini kan Bu Intan merupakan seorang guru kelas 1 di salah satu sekolah yang terletak di desa. Langkah-langkah yang paling tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran di atas itu apa gitu. Ya, jawabannya E, Bu, karena A, B, C, dan D itu adalah teknologinya. Berarti sedangkan E itu adalah kan modul ajar Mengembangkan yang disusun. modulnya. Ya, Ya, modul betul dulu. Bapak. Langkahnya yang dipakai awal dulu. Ya, Mengembangkan dulu baru pakai yang teknologinya. jawaban yang benar Ada. adalah E. Lanjut Pak Rudi. Iya. Iya, Bentuk siap, Bu, Prof. kemandirian. Sebelum lanjut, ini juga yang mungkin gini, Bu, Prof, sedikit. Jadi selain tadi terkait penggunaan teknologi, izin Pak Ibu nggih, mungkin kita juga bisa melihat Niki bahwa di kunci jawabannya ini kan setelah kita lihat di baris yang kuning ini di baris kelima ya, bertujuan membentuk kemandirian siswa. Kemandirian Jadi siswa. kunci jawabannya. Kemandirian siswa. Ini kunci jawabnya. Dan kita lihat dari option A, B, C. Jadi kan tidak ada yang menunjukkan kemandirian Ada. siswa gitu. Ya. Makanya yang menjadi kunci jawabannya adalah mandiri, sehingga kita secara otomatis ketika kita melihat kunci jawabannya itu kita bisa mengarah pada E gitu. Inggih, Nika sedikit Bu Prof. Iya. Nah, itu bagus, itu ada clue yang harus dilihat. Clue mana yang harus kita lihat sehingga Bapak Ibu tidak ragu-ragu A, B, C kira-kira gitu, tidak. Tetapi dilihat clue yang ada. Ini Bu gurunya pasti mengembangkan modul dulu gitu. Ya. Clue-nya yang dicari. Ya, lanjut Pak Rudi. Nah, kita sama-sama. Ini kan stimulusnya misalnya diberikan studi kasus berupa lingkungan bersih, sehat dan asri.
Coba ditentukan Mampu mengembangkan pokok indikator. soal. Pokok soal mampu mengembangkan Indikator pembelajaran. Iya. Mengembangkan indikator pembelajaran. Kembangkan indikator pembelajaran. Disipliner. Iya, mampu mengembangkan indikator pembelajaran dengan pembelajaran. interdisipliner untuk Nah, mengembangkan. nanti akan kita lihat juga ada KKO-nya di sini. Kemampuan Mengembangkan. bernalar kritis. Mengembangkan KKO-nya indikator. Mengembangkan indikator. iya. Mengembangkan indikator. Mengembangkan itu kata kerja operasionalnya. Indikator. Kunci Terus, kemampuan bernalar kritis. nah seperti itu Bapak Ibu harus secara detail bisa melihat clue yang ada sehingga Bapak Ibu bisa menjawab soal-soal yang akan muncul pada saat UP. Itu ya. Ada tambahan di sini Pak Rudi? Kalau di sini Tan Bu, sampun jelas nih Kak. Iya. Ini kan nanti memang ada stimulus yang singkat, ada stimulus yang cukup menguraikan. Kadang-kadang pada saat stimulus yang ada uraian yang cukup panjang, itu kadang-kadang dia bisa menjadi pengecoh di situ. Sehingga Bapak Ibu perlu mencermati dan membaca berulang-ulang. Mana yang memang menjadi pengecoh, mana yang memang memberikan clue. Sehingga Bapak Ibu harus mencari ya sebelum memberikan kepastian jawaban terhadap soal-soal yang ada. Nah itu. Lanjut Pak Rudi. Nah, pada inti, ini apa inti pada stimulus itu yang dicari Bapak Ibu ya. Ini kan stimulusnya cukup panjang. Iya. Nah, seperti ini dicari stimulus yang ada. Ini dari kasus menjaga lingkungan sekolah yang bersih, sehat, dan asri. Stimulusnya. Nah, hal-hal seperti ini, soal-soal yang begini diharapkan sekarang, itu karena pada akhir pendidikan itu peserta didik sudah bisa melakukan sesuatu. Tetapi peserta didik ini tidak hanya tahu sesuatu gitu. Itu bedanya sekarang antara pembelajaran saat ini atau pembelajaran abad 21 ini itu adalah pembelajaran yang mengarahkan peserta didik untuk bisa melakukan sesuatu setelah hasil belajar itu selesai. Tidak hanya peserta didik itu tahu sesuatu setelah hasil pembelajaran itu selesai. Nah, disinilah bisa Bapak Ibu coba dicek, dibaca, ya sebagai calon guru profesional diharapkan dapat mengatasi masalah ini di masa depan. Dan diminta melakukan analisis mendalam terhadap studi kasus ini. Dengan pendekatan interdisipliner, tentukan berapa indikator pembelajaran yang bertujuan untuk ini. Indikatornya yang mana gitu ditentukan. Tujuan kita ingin meningkatkan kesadaran siswa terhadap pentingnya kesehatan lingkungan atau kebersihan lingkungan. Itu yang kita ingin capai atau indikator yang ingin kita goalkan pada saat kita berinteraksi dengan siswa. Terus mengasah kemampuan berpikir kritis dari siswa dalam menyelesaikan masalah kebersihan di lingkungan sekolah itu. Nah, yang juga nantinya pada saatnya dia akan bisa melakukan
pembiasaan kebersihan itu yang dia bawa dimanapun dia berada. Itu. Mendorong siswa untuk mengembangkan solusi kreatif. Nah, inilah yang diinginkan ya. Siswa yang kita ajak berproses nanti itu diharapkan dia mampu mengembangkan solusi-solusi yang kreatif untuk mengatasi atau membuat suatu produk-produk tertentu yang mampu mereka lakukan. Sehingga pada akhirnya mereka mampu bersaing di dalam dunia kehidupan, baik dunia kerja maupun dunia pendidikan. Itu. Ya, Bapak Ibu. Akan seperti ini nanti soal-soal UP yang Bapak Ibu lihat. Nah, untuk selanjutnya silakan Pak Rudi disampaikan dulu slide berikutnya. Oke, matur semua Bu Prof. Oke. Sebelumnya kita sapa dulu dengan puji pangasungkara Om Swastiastu. Om Swastiastu, Pak Rudi. Prof Gatreo, Bapak Ibu sareng sami. Sehat ya. Sehat, Sangkara. Masih bisa mengikuti. Salam jumpa dengan Tiang Niki. Untuk pertama kali Tiang akhirnya bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semua walaupun lewat ruang virtual. Izin Ibu Prof yang silakan meneruskan Pak Ibu telah sampaikan tadi yang luar biasa. Jadi sebenarnya Tiang harus belajar banyak ini dari Bapak Ibu juga. Karena sebenarnya Bapak Ibu jauh lebih senior daripada Tiang. Di sini juga ada beberapa teman Tiang satu angkatan, ada juga beberapa senior Tiang di sekolah tinggi agama Hindu dulu, Gede Puja Mataram. Jadi sebenarnya cukup beban juga bagi Tiang yang baru belajar ini untuk berbagi kepada Ibu semua. Tapi kita di sini sama-sama belajar. Dan ini untuk kesuksesan Bapak Ibu semua dalam kegiatan PPG dalam jabatan di Hari Gede Puja Mataram ini. Sebelumnya saya ucapkan selamat juga akhirnya Bapak Ibu mendapatkan hadiah besar di tahun 2025. Jadi bisa menjadi peserta di batch 1 untuk kegiatan PPG yang dulu memang alumni dari Tahan Gede Puja Mataram tentu sudah tidak asing dengan kampus kita ini. Tapi bagi Bapak Ibu yang dari luar yang Gede Mataram atau alumni bukan dari Gede Mataram, kami berharap suatu saat kita bisa tatap muka langsung gitu, bersuara Ibu Prof di kampus kita di Gede Puja Mataram. Tungkaru Pak, tungkaru. Dan dengan posisi Bapak Ibu semua sudah memiliki sertifikat profesi, gitu. Jadi semua sudah dibilang sebagai guru yang profesional. Gitu. Walaupun sebenarnya Tiang kira semuanya sudah pada profesional, semua sudah mengajar dengan baik. Hanya selembar kertas yang mengatakan profesional itu yang belum dimiliki, gitu. Oke, Bapak Ibu semua. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara tentang PCK itu, pedagogi content knowledge, itu merupakan salah satu pengetahuan bagaimana sih cara kita mengajarkan materi pelajaran itu secara efektif. Sehingga guru ketika mengajar itu bisa lebih memahami karakter peserta didiknya. Dan ketika guru memahami itu, tentu memahami 4 keterampilan yang dimiliki oleh guru. Tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Prof tentang keterampilan profesional, keterampilan bagaimana seorang guru itu dalam kepribadiannya, sosialnya. Sehingga dengan keterampilan itu menjadi seorang guru yang profesional. Nah, ada beberapa sedikit tambahan Niki, mungkin terkait dengan materi tadi. Izin juga Niki. Di slide 9. Oke, Bapak Ibu. Jadi tadi Bu Prof sudah menyampaikan terkait Niki. Kuncinya adalah di kisi-kisi yang sudah Bapak Ibu pegang. Yang di Word, di Excel itu sudah diberikan tentang kisi-kisi soal seperti apa yang akan muncul di dalam nanti melaksanakan UKM PPG, uji kompetensi mahasiswa program pendidikan profesi guru gitu. Dan yang paling dekat Bapak Ibu semua niki kan akan melakukan tryout. Nah, sebenarnya hari ini malam niki kita sebenarnya berbagi tentang itu. Kita menyamakan persepsi sehingga Bapak Ibu memiliki semacam bayangan, gambaran
atau clue seperti yang KPK tadi, bagaimana sih ketika menjawab soal besok. Dan tryout-nya nanti Astungkare nilai juga maksimal, dan dari nilai tryout yang maksimal juga ketika melakukan uji kompetensi itu juga nilainya sesuai harapan kita sehingga 100% bisa lulus seperti yang disampaikan oleh Pak Moderator kita Pak Putut di awal tadi. Nah, kemudian juga Bapak Ibu kan sudah membaca dari modul yang ada di aplikasi yang sudah disediakan oleh Kemenag gitu. Dan kami sendiri termasuk khususnya saya jujur belum melihat secara utuh seperti apa modulnya. Bapak Ibu lebih tahu tentang modul itu. Yang pasti bahwa di dalam modul itu kan ada beberapa soal formatif atau latihan gitu. Seperti yang dijelaskan di sini. Dan soal sesuai dengan kisi-kisi soal besok ketika tryout dan juga ketika UP PCK itu soalnya tidak jauh berbeda. Itu informasinya. Dan lebih banyak bertipe studi kasus. Sehingga Bapak Ibu di sini tidak boleh bosan membaca. Karena studi kasus tentu harus memahami konteks dari setiap pertanyaan, maunya apa, sehingga seperti yang saya sampaikan tadi, kita harus paham SPOK itu. Stimulusnya seperti apa, kemudian pokok soalnya, optionnya, lalu juga kunci jawabannya. Nah, Niki, terkait dengan mencari clue, ini sebenarnya mencari clue, Pak Ibu. Ketika kita menghadapi atau sudah membaca sebuah soal di tes kita itu, clue-nya yang perlu kita cari petunjuknya. Yang memang petunjuknya ini ada yang mungkin ketika kita melihat stimulusnya, ada yang menjadi petunjuk, ada juga menjadi pengecoh seperti itu. Karena tergantung seperti kita. Seperti tadi ketika soal diberikan contoh di sini, yang ini kan sebenarnya yang menjadi clue sudah, yang menjadi stimulus sudah jelas. Tetapi kita masih terkecoh ketika melihat kunci jawabannya. Sehingga ini yang disebut stimulus itu kadang menjadi pengecoh, kadang juga menjadi sebuah petunjuk seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu, ketika kita membaca indikator esensial, saya izin di sini akan menayangkan untuk kisi-kisi instrumennya. Nah, ini Bapak Ibu. Untuk kisi-kisi uji pengetahuan Kemenag UK PPG 2024. Bapak Ibu, ya, saya yakin sudah memiliki semuanya, dan kuncinya adalah di indikator di sini. Indikator berbasis TIPEC. Inilah, di indikatornya ini ada 50 soal. Dan ini Bapak Ibu mau nggak mau memang harus membaca satu persatu gitu. Kalau mau bisa menjawab soalnya dengan baik. Karena soal yang diberikan besok, baik pada saat tryout maupun pada saat tes uji pengetahuannya, itu semuanya mengacu ke sini. Seperti misalnya kita lihat di soal nomor 1. Ini dengan indikator disajikan capaian pembelajaran pada elemen susila. Mahasiswa PBG dapat menentukan rumusan tujuan pembelajaran ranah pengetahuan yang di dalamnya terdapat karakter kemandirian. Dan tipe soalnya di sini kan adalah tingkatnya C6, yaitu crit. Kemudian kesulitannya adalah sukar itu. Sehingga Bapak Ibu harus mencoba nih mengidentifikasi seperti apa akan soal yang muncul. Sehingga ketika besok muncul soalnya sudah dapat clue untuk menjawab. Nah, tadi Bu Prof juga sudah menyampaikan terkait dengan bagaimana menentukan SPOK-nya, stimulusnya. Saya sudah coba, Ciki. Coba yang perbesar nih. Untuk yang pertama ini kan disajikan capaian pembelajaran pada elemen susila, itu kan menjadi stimulus kita. Menjadi stimulus apa yang akan kita coba ungkap dari pertanyaan yang ada. Kemudian selanjutnya mahasiswa PPG dapat menentukan. Nah, ini kita lihat KKO-nya, kata kerja operasionalnya itu ini menjadi option. Option. Akan menjadi option. Option itu nanti barangkali akan terjabarkan menjadi bagian-bagian pertanyaan jawaban A, B, C, D, E seperti itu. Kita lihat kata kerja operasionalnya. Kemudian selanjutnya rumusan tujuan pembelajaran ini menjadi pokok soal. Menentukan rumusan tujuan pelajaran ranah pengetahuan yang di dalamnya terdapat karakter kemandirian. Nah, ini secara keseluruhan sebenarnya bisa kita sebut juga sebagai pokok soal.
Namun lebih spesifiknya yang terakhir di sini, ranah pengetahuan yang di dalamnya terdapat karakter kemandirian. Ini menjadi kunci jawabannya. Dan inilah yang Bapak Ibu harus tekankan besok ketika dalam menjawab soal, apa yang menjadi kuncinya. Kalau di sini karakter kepemandirian, kita pastikan nanti di setiap option atau pilihan yang ada, jawaban itu mengandung unsur kemandirian. Kemandirian. G. Siap, Yakin. Pak. Nah, selanjutnya Pak Ibu. Maaf. Selanjutnya Pak Ibu, Niki. Kita sama-sama coba, Ge. Sama-sama coba yang nomor 2, Niki. Nampaknya sih Bapak Ibu sudah paham dari yang dengarkan tadi bagaimana responnya ketika Bu Prof mencoba menyampaikan pertanyaan gitu, sudah semua bisa gitu. Nah, kalau yang nomor 2 ini Pak Ibu, dari indikator yang nomor 2, Stimulusnya disajikan. Stimulusnya Pembelajaran. stimulusnya mana nih Bapak Ibu? Stimulusnya disajikan Capaian capaian pembelajaran pada pembelajaran. materi susila. Materi susila. Nggih. Jadi Optionnya menentukan. benar sekali nih. Opsinya menentukan rumusan Opsinya tujuan menentukan rumusan Ya. tujuan. Tujuan Dan pembelajaran. tujuan pembelajaran itu terus pokok pokok soalnya Oke. ranah sikap yang di dalamnya terdapat yang di dalamnya karakter gotong royong itu kunci soal. jawaban. Siap. Jadi, oke. Kunci jawaban itu ranah sikap yang di dalamnya terdapat karakter gotong royong. Karakter gotong royong. Oke. Semua. Jadi sudah sampaikan tadi benar sekali. Nampaknya Bapak Ibu semua sudah paham tentang ini. Jadi disajikan capaian pembelajaran pada materi susila ini. Materi susila. Stimulusnya. Ya. Kemudian Optionnya menentukan ini KKO menjadi optionnya. Ya. Selanjutnya rumusan tujuan pembelajaran. Itu sebenarnya menjadi pokok soal. Ranah sikap yang dalamnya terdapat karakter gotong royong menjadi jawaban. Kunci jawaban. Nggih. Suksmo. Coba Niki yang random nggih. Biar sama-sama paham. Yang coba random satu orang mungkin bisa speak up Niki. Yang minta Bu Sayu Putu Adilia. Coba nomor 3 Niki, Bu. Disajikan capaian pembelajaran materi elemen acara. Yang nomor 3. Nggih, Swastiastu. Tujuan pembelajaran itu optionnya. Suaranya belum masuk, Bu nggih? Swastiastu. Nggih, Swastiastu. Ya, terima kasih atas kesempatannya nih Pak. Sebenarnya Tiang masih agak bingung tapi Tiang coba untuk menjawab ya. Nggih, terus. Kalau untuk stimulusnya yaitu disajikan capaian pembelajaran pada materi elemen acara. Lalu untuk optionnya menentukan rumusan tujuan pembelajaran. Menentukan aja. Menentukan. Terus untuk pokok soal itu rumusan tujuan pembelajaran. Terus untuk kata kunci ranah pengetahuan yang di dalamnya terdapat nilai penerimaan terhadap tradisi sebagai budaya bangsa. Mudah-mudahan benar nggak Pak? Nggih, sukses Bu. Jadi tadi mungkin dikoreksi juga sama teman-teman. Yang optionnya saja menentukan. Jadi kita fokus pada KKO, kata kerja operasionalnya nih guys. Untuk option. Oke, kita coba lagi satu nih Bapak Ibu. Niki kita acak coba. Tadi cewek, dia coba Niki Bapak Nyoman Suartike. Coba. Swastiastu. Bisa didengar nggak? Bisa Pak, jelas. Untuk soal nomor 4, indikatornya atau stimulusnya disajikan capaian pembelajaran pada materi elemen acara. Untuk optionnya itu ya dapat menentukan. Oh, nggih. Kemudian terus Pak, menentukan pokok soalnya adalah rumusan
Tujuan pembelajaran pada pembelajaran. ranah sikap yang di dalamnya terdapat penguatan nilai-nilai toleransi. Oke. Kunci Kunci jawabannya. jawaban. Ranah sikap. Kunci jawabannya. Ranah sikap yang di dalamnya Sikap yang terdapat dalamnya. penguatan nilai-nilai toleransi. Oke. Kunci Coba. jawabannya di Oke. nilai toleransi. Kita gini kan ya, untuk telah sampai ke Pak Payat tadi, yang capaian pembelajaran pada materi elemen acara itu sebagai stimulusnya. Jadi, Mulus. kemudian Ya. opsinya itu adalah Opsinya menentukan. menentukan Bukan. sebagai kerja operasional. Selanjutnya rumusan Tujuan tujuan pembelajaran pembelajaran ranah itu sikap. sebagai pokok Pokok soalnya Pokok dan soal. soal. yang menjadi kunci jawabannya adalah ranah Penguatan sikap nilai. yang dalamnya terdapat penguatan nilai-nilai toleransi. Nilai toleransi. Oke, Bapak Ibu, suksemu. Nah, Bapak Ibu makin di rumah masing-masing gitu, untuk lebih mengoptimalkan bagaimana persiapan UP, terutama yang PCK ini, pedagogical content knowledge-nya. Bapak Ibu coba buat seperti niki di rumah. Stop dulu, Pak. Nah, coba tambahkan nih di kisi-kisi yang Bapak Ibu punya lagi 2 tabel di atasnya. Petunjuk clue, modul, topik, halaman gitu. Bapak Ibu kan sudah dapat tuh nih seperti yang soal di indikator nomor 1. Udah stimulusnya dapat. Kemudian optionnya dapat sampun. Tuh soalnya sudah ketemu. Kunci jawabnya sudah ketemu juga. Sekarang yang menjadi petunjuk atau clue-nya, Bapak Ibu Mandirian. tuliskan di sini. Ini kan menjadi clue-nya ini adalah karakter mandirinya. Karakter mandiri. Rumusan tujuan pembelajaran yang bisa mengakibatkan lahirnya karakter mandiri pada siswa kan itu clue-nya. Royong. Lantur, setelah Bapak Ibu dapat clue-nya, coba nih ring di modul yang Bapak Ibu sudah pegang, itu dicari modulnya, topiknya apa, halaman berapa seperti itu. Nah, ketika Bapak Ibu bisa identifikasi nih dengan maksimal, nampaknya akan mempermudah Bapak Ibu ketika menjawab soal PCK. Ya. Nah, karena ini cukup banyak, 50 indikator, jadinya ke-50-nya coba kita identifikasi. Jika itu sudah dilakukan, lagi lihat nih. Nah, taksonomi Bloom-nya. Taksonomi Bloom ini rata-rata adalah dari C4 sampai C6. Karena untuk secara kualitas soal itu sudah hot. High order thinking skill, udah pemikiran tingkat tinggi nih. Bukan lagi untuk mengetahui, memahami seperti itu. Udah mulai menerapkan, menganalisis, kemudian bagaimana mengevaluasi, dan terakhir sampai mengcreate, menciptakan, membuat. Maka tipe-tipe soalnya akan seperti itu yang Bapak Ibu temukan besok. Tingkat kesulitannya pun nanti ada yang mudah, sedang, dan sukar. Nah ini, kalau tingkat kesulitannya mudah, akan lebih memudahkan kita menjawab. Tapi jika banyak yang sukar, ini kan kita juga sudah lihat nih, banyak sekali yang mudah, sedang, dan juga sukar. Sukar. Nah, Bapak Ibu bisa identifikasi nih dan nampaknya juga tidak terlalu sulit bagi Bapak Ibu. Kemarin tiap komunikasi sama Pak Yoga juga sudah diberikan tugas berkelompok informasinya. Jadi masing-masing kelompok diminta untuk membuat soal 50. Dan jika itu benar-benar dikerjakan secara tim, saya yakin nih semuanya sudah mampu memahami soal dengan baik atau clue-cluenya dengan baik seperti itu. Oke. Kita lanjut Pak Ibu di sini. Nah, tadi Ibu Prof sampai di sini tadi. Ketika kita melihat contoh soal uji pengetahuannya, kita sudah baca tadi juga nih Pak Ibu. Untuk soalnya, kita bisa lihat nih yang menjadi kunci jawabannya seperti itu. Kita bisa lihat sebenarnya sudah dicantumkan sangat jelas, ada 3 ini.
meningkatkan kesadaran siswa, mengasah kemampuan berpikir kritis siswa, mendorong siswa untuk mengembangkan solusi kreatif. Nah, itu kita bisa lihat sebagai kunci jawaban. Kita lihat Berpikir soalnya sekarang. kritis. Tentukan indikator yang paling sesuai untuk digunakan guru kelas 4 tersebut. Nah, kita coba ulang bacaan Bapak Ibu. Jadi kalau tadi kita cara membaca soalnya nih kan kita lihat nomor 2 dulu. Apa yang dicari oleh soal. Kemudian kita coba lihat kunci jawabannya, optionnya, A, B, C, D, E-nya. Baru kita lihat untuk pokok soalnya. Nah, kita coba dulu seperti itu. Tentukan indikator yang paling sesuai untuk digunakan guru kelas 4 tersebut. Kelas 4. A. Mengembangkan rencana aksi untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi siswa menjaga kebersihan lingkungan. B. Siswa mampu memahami definisi kebersihan lingkungan. C. Menghitung jumlah tempat sampah di sekolah. D. Membuat daftar kebersihan yang harus dilakukan setiap hari. Pak. C. Mampu memahami hal boleh tidak boleh. Mengembangkan Kira-kira ke A nih ke. Saya Pak. Nggih, Bu. Betul ya? Nggih, Pak. Kenapa A, Bu? Ya, karena di situ sesuai dengan tagihannya, Pak. Gitu. Sesuai dengan Dengan ini. apa tadi SPOK-nya. Oh, SPOK-nya. Apa Ada sih solusi namanya? kreatifnya, Pak. Jadi di sana kan ada rencana Ya, aksi. Oh iya, apa sih tadi rencana aksinya, Pak? Dulu soalnya, Pak. Rencana aksinya. Itu. Nah, yang paling sesuai kan di sini kan ada meningkatkan kesadaran siswa. Terus apalagi ada 3 tadi, 3 pokoknya. Nah, yang paling sesuai ya untuk mencapai tujuan pembelajarannya ya apa? Oke, semua Bu Utet. Jadi itu dengan alasannya juga. Bapak Ibu yang ada yang menjawab di pilihan lain nggih? Semua sepakat A nih, Ki? Dia sepakat. Sepakat A. Nah, coba kita lihat Pak Ibu. Kalau yang A, mengembangkan rencana aksi untuk meningkatkan kesadaran partisipasi siswa, menjaga kebersihan lingkungan. Dapat nggak nih, Ki? Kesadaran siswa oke. Berpikir kritisnya dapat nggak? Coba option. Ya, kesadaran. Meningkatkan kesadaran, Pak. Kan berpikir Kesadaran kan dia sudah melalui proses berpikir. Kemudian mendorong siswa mengembangkan solusi kreatif. Solusi kreatif. Mana tadi Pak opsi? Menjaga kebersihan lingkungan. Menjaga kebersihan lingkungan. Menjaga kebersihan lingkungan. Nah, itu aksinya. Jadi saya sepakat juga. Jadi di sini adalah A. Mengapa A? Karena ketika kita sudah mengembangkan rencana aksi, dari mengembang saja kita sudah ada solusi kreatif gitu. Solusi kreatif. Nah, ketika juga mengembangkan yang namanya rencana aksi, di sini mungkin kita membuat sebuah program sebenarnya kita kan sudah berpikir kritis di sana. Ada fenomena permasalahan, apa yang harus kita lakukan. Terus muncullah akhirnya ide untuk membuat sebuah rencana aksi gitu. Meningkatkan kesadaran siswa sudah pasti nih menjaga kebersihan lingkungan. Tapi ini kan contoh soalnya memang diberikan secara pakem seperti disampaikan oleh Bu Prof tadi. Semua yang di Kemenag sama contoh soal seperti ini, Ki. Mau itu agama Hindu, Islam sama seperti ini contoh soalnya. Ini hanya sebagai pengayaan manten biar kita mampu memahami bagaimana caranya menjawab soal itu. Pak, izin Pak, itu nanti soalnya memang begitu panjang semua, Pak. Ya, bagaimana Pak Tuah ya? Itu nanti soalnya memang panjang begitu narasinya semua, Pak. Ini hanya contoh, Pak. Contoh, Pak. Besok ketika Bapak try out dan juga uji kompetensinya itu tentang agama Hindu pasti. Ini hanya untuk penyamaan persepsi. Dikasih clue, kemudian tips triknya ketika besok Bapak menjawab soal PCK. Bukan seperti ini soalnya. Iya Bapak, karena sekarang ya sedikit baru dia. Sekarang kan pembelajaran kita itu kan secara regulasi diharapkan menggunakan metode yang
project based learning, terus atau metode proyek, ada pembelajaran yang berbasis kasus, ada pembelajaran yang berbasis masalah. Hanya itu, sehingga memang sepertinya soal-soal yang akan dibuat itu adalah seperti contoh-contoh yang sudah ada. Itu ada stimulusnya, terus ada pokok soal, ada optionnya, ada kunci soal. Itu karena pembelajarannya rata-rata menggunakan proyek, kasus, dan masalah. Itu yang digunakan yang saat ini, Bapak. Sehingga tidak pendek-pendek seperti dulu, hanya menyebutkan. Itu artinya pembelajaran yang ada pada berpikir tingkat rendah dia. Sekarang kan kita diharapkan untuk bisa berpikir tingkat tinggi atau lot, bukan lagi kita menggunakan pola pikir yang low. Oke, itu Bapak nggih. Semua, Bu Prof. Oke, silah lanjut. Oke, Pak Ibu, ini beberapa contoh aja sih Niki. Sebenarnya tidak ada kaitnya dengan mata pelajaran pendidikan agama Hindu seperti itu. Nah, ini contoh soal yang diberikan memang dari pusat. Jadi kita coba bersama-sama aja nih, sama-sama menganalisis ya kan. Nah, ini soalnya sudah tayang di layar Bapak Ibu. Dalam sebuah diskusi kelas, seorang siswa menyampaikan pendapatnya bahwa kesenian asing sebaiknya dilarang untuk ditayangkan di Indonesia karena tidak sesuai dengan budaya bangsa Indonesia. Nah, itu kan yang menjadi pokok soalnya. Menanggapi pendapat siswa semacam itu, yang perlu disampaikan guru adalah yang menjadi kata kunci di sini, Pak Ibu, kan tidak sesuai dengan budaya bangsa Indonesia. Itu yang menjadi kata kuncinya. Coba dari option ini, menurut Pak Ibu yang mana nih kan? Bisa biar tidak berbenturan suaranya, bisa ditulis di kolom chat mantan Pak Ibu. Mungkin bisa di scroll sedikit ya Pak ya, yang bawahnya nggak kelihatan. Oh, nggak kelihatan gitu? Ya, yang opsi E-nya nggak kelihatan Pak. Nah, sudah Bu? Itu terlalu kecil ya? Oke, sudah. Jadi kita hargai sebagai wujud penghargaan kita terhadap. Tidak sesuai. Udah ada 2 orang. Jawabnya C, Pak Nyoman Abdi Prasetyo dan Bu Eka Dwipayanti. Kenapa C, Pak Abdi? Om Swastiastu, Pak dosen. Tidak sesuai dengan budaya. Analisa mengikuti bahwa ada opsi dari dan opsi berkaitan dengan karena seni universal yang dapat menjadi seluruh dan bagi semua budaya tidak masuk pun itu budaya asing, jadi perlu karena nilai sama universal gitu Pak. Oke, jadi seperti moderat lah istilahnya Pak Abdi nggih. Universal yang dapat menjadi milik seluruh manusia. Lalu di sini ada juga beberapa yang menjawab B. B paling atas siapa ini? Ada Bu Putu sudah tadi. Bu Eni Rusli. Bu, kenapa B, Bu? B, Bu. Om Swastiastu, Pak. Oke, Swastiastu, malam. Jadi kenapa saya milih B? Karena di setiap bangsa itu kan bukan hanya Indonesia saja yang memiliki
seni budaya ya. Dan di sini kita mengajarkan mengenai saling menghargai atau toleransi. Jadi bukan hanya untuk di Indonesia aja, di negara asing juga seperti itu. Jadi biar tidak ada kesenjangan. Jadi penjelasannya hanya segitu sih. Kalau menurut yang B. Oke, itu semua Bu Eni. Baik, Bapak Ibu. Jadi ketika kita sebenarnya melihat soal seperti ini kan kita ada sebuah kendala sebenarnya. Karena kita tidak melihat kisi-kisinya, ini mata pelajaran apa, sebenarnya sih seni budaya ini sebenarnya yang memiliki soal ini seperti itu. Kita sebenarnya merujuk pada kisi-kisi instrumen soalnya, ketika kita sudah melihat indikator seperti apa, yang dicari dari soal apa, baru sebenarnya kita lebih bisa menerka ini jawabannya yang mana seperti itu. Karena ketika kita melihat di sini seperti yang saya sampaikan tadi, clue tidak sesuai dengan budaya bangsa Indonesia, nampaknya ini adalah lebih mengedepankan karakter toleransi nampaknya yang dicari sama soal. Ya, Sehingga toleransi. ketika mengedepankan karakter toleransi, yang kalau saya juga sepakat dengan Menghargai. Ibu Eni B. tadi, sebagai satu bangsa kita perlu saling menghargai, termasuk saling Menghargai. menghargai dalam berkesenian. Nah, Berkesenian. kita tebak ke sana karena tidak sesuai dengan budaya bangsa Indonesia, berarti ada perbedaan. Iya. Ketika ada perbedaan, kita Bangsanya menggunakan masuk. toleransi. Apa Toleransi. perbedaannya Pak Rudi dengan yang option E? Kesenian asing perlu kita hargai sebagai wujud penghargaan kita terhadap pemilik kesenian tersebut. Jadi kalau yang nomor E, kita lebih merujuk pada personalnya, Pak. Siapa dari Pak Kadek Iya. nih? Ya, Nggih. kepada personalnya Pak Kadek. Belum Sementara tentu juga personal itu kesenian kan, Indonesia dihargai kan seperti itu. sementara yang B ini kita lebih luas karena kita berbicara kearifan lokal. Toleransi itu bukan Ya. antara orang per orang saja, tetapi ini ketika Tapi kita lihat semua dengan budaya seluruh. juga seperti itu. Bangsa, membawa nama Bangsa. bangsa. Oke, Pak Ibu, kita coba lanjut nih. Mohon maaf Pak Putu, kami diberi waktu sampai pukul berapa nih Pak Putu? Niki informasi dari Pak Gus Yoga 2 GP 100 menit maksimal sampai jam plus-plusnya nanti 22.00 Pak Rudi. Oh, Lanjut plus-plusnya. Pak Rudi. Siap, Pak Menarik Putu. ini. Yang nomor selanjutnya contoh soal nomor 2 nih Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu lihat nih? Bisa diperbesar sedikit Pak. Oh, nggih, siap. Ya, Nah, pas. Pas. 4C. C. Langkah pembelajaran 4C. Pak, optionnya itu cuma sampai C, Pak, nambah, Pak. Oh, sampai C kelihatan ya? Ini sampai E kelihatan. Ini bagus kok kelihatan ya. Malah Sekarang kelihatan, Pak? kecil. Yang Coba. tadi aja Pak yang 50% kelihatan Ya, kok. 50%. Ya Pak, 50 saja. Oke. 50. Ya, Kita pertama akan lihat di sini Pak Ibu. prestasi Langkah pembelajaran di atas yang menerapkan 4C dan HOTS. Kalau 4C itu kan 4 keterampilan di abad 41, di abad 21. Critical thinking, collaboration, communication, dan juga creativity. Kreatif. Ya. Critical, collaboration. Gitu. Bisa. Bisa menandai kosakata tentang pertumbuhan. Menandai. Membaca. Membaca dulu. Menyimak. Ibu Sayu Putu. Jawabnya C. Nah, kita tunggu respon yang lain dulu, Bu. Kedua dan Bisa. Bu Lo Sekar, A. Aceh. Bu Sukmawati, C. Pak Agus Wiratmaja, A. Pak Dewa, A. Aceh. Bu Marianti, A. Oke, Pak Ibu.
ada beberapa yang masuk A dan C. Nah, yang A C. tadi Bu Sayu sudah sempat tadi saya minta untuk speak C. up. Sekarang coba minta yang jawab A, Bu Sekar nggih. Kenapa A, Bu? Just do Bu Luskar. Oh, nggak ada. Atau ini yang di bawahnya yang jawab C, Bu Wayan Sukma. Kenapa C, Bu? Mencari maknanya. Jangan kamus. Ini jangan. Atau ini Bu Risma Yanti. Kenapa jawab A, Bu Risma? Nggih, dengar suara Tiang, Pak? Nggih, masuk. Oke, saya jawabnya yang C, poin 1, 2, dan 6. Oh, 1, 2, Karena dan di 6. poin 1, di sana ada siswa menandai kosakata dan mencari maknanya dalam kamus. Berarti di situ ada proses critical thinking-nya peserta didik. Kemudian yang poin 2, di situ ada collaboration karena secara berkelompok dan individu siswa menandai kosakata yang berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan dalam teks. Kemudian yang keenam, karena di sana ada siswa membuat kalimat dengan menggunakan kosakata yang berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan. Jadi ada critical thinking juga di situ, Bu. Jadi Nggih. saya pilih poin yang C. Nggih, sukses semua, Bu. 1, 2, dan 6. Kita lihat juga nggih, niki nomor 1, siswa menandai kosakata dengan pertumbuhan, perkembangan dalam teks bacaan dan mencari makna dalam kamus. Benar tadi ada kreativitas, critical thinking juga di sini. Kemudian kita lihat juga untuk HOTS-nya. Kita lihat kata kerja operasionalnya, yaitu menandai dan mencari, gitu ya. Ini sudah ketika menandai mencari sudah bisa mengevaluasi lah mana yang sesuai, mana yang tidak. Sehingga Tidak sesuai. kita lihat tuh udah ketika evaluasi itu ada di C5. Jadi nomor 1 kita sepakat, ya C4 4C dipenuhi, HOTS juga terpenuhi. Kemudian nomor 2, siswa membaca teks secara individu dan secara berkelompok. Siswa menandai, sama menandai juga di sini. Menandai. Jadi ketika menandai itu ada critical thinking, prosesnya ada. Kemudian berkelompok, ada komunikasi, ada kolaborasi. Nah, Kolaborasi. berkomunikasi ada, kolaborasi juga ada. Sehingga saya juga sepakat. Nomor 2 itu ya. Kemudian nomor 3, siswa menyimak penjelasan guru tentang kosakata. Ya, nih dari mana dulu menyimak, Bapak Ibu? Menyimak. Ini kan baru memahami. Baru C2. Iya, C2. Nah, dari sana kita udah bisa gugurkan nomor 3 ini. Nomor 4, siswa menyebutkan kosakata. Menyebutkan. C1. Nggih. C1. Masih rendah sekali. Jadi kita gugurkan nomor 4. Nomor 5 juga sama, siswa memahami. Memahami, C2. Jadi kita bisa gugurkan. Sementara nomor 6, siswa membuat, create, C6. Membuat C6. Nggih, kalimat dengan menggunakan kosakata yang berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan. Sehingga kita sepakat, jawabannya adalah C1, 5, dan 6. Nggih, sepakat Pak Ibu nggih? Kita jadi contoh soalnya sebenarnya seperti itu saja. Intinya kita tahu di mana clue-nya. Seperti ini clue-nya 4C dan HOTS. Cuma ada lagi 2 contoh soal. Nanti mungkin dari Pak Yoga akan di-share di grup juga. Jadi kita sisa waktu 10 menit. Barangkali bagaimana Bu Prof? Kita berikan sesi tanya jawab sedikit atau bagaimana Bu? Silakan diberikan tanya jawab kalau memang ada Bapak Ibu yang ingin diskusi, silakan. Oke, Bapak Ibu, kita punya waktu lagi 10 menit. Barangkali ada yang mau sharing barangkali kalau tidak saya jawab karena juga kita sama-sama belajar di ruang ini. Terus? Apa ya? Terus Bapak Ibu yang masih ada di
laptop atau di link ini, silakan. Oke. Ya, tentang mencari clue-clue yang harus Bapak Ibu pahami betul untuk menjawab atau menentukan pilihan-pilihan yang Bapak Ibu ingin gunakan, ya. Harus berpikir cerdas dan berpikir cepat sehingga Bapak Ibu bisa menentukan pilihan itu. Karena sudah tentu nanti pada saat pengisian jawaban itu akan ada pengawasan, ya. Karena kan di kisi-kisi sudah disampaikan tadi, ini ada pengawasan seperti itu. Silakan Bapak Ibu. Apa yang kira-kira mau di-sharingkan tentang hal-hal yang dijalankan di dalam PPG ini? Bu Sayu Putu nih rasen. Mungkin boleh Bu kita berikan kesempatan. Oke, silakan. Sebelumnya Om Swastiastu Ibu. Om Swastiastu, nggih. Om Swastiastu Bapak. Terima Ibu, kasih atas Swastiastu. kesempatannya Niki. Tiang dari tadi menyimak, Niki mungkin keterbatasan Tiang yang belum bisa sangat memahami. Tiang ingin bertanya Niki Bu, jujur kalau untuk Tiang, untuk menyelesaikan nanti melaksanakan menjawab soal-soal Niko, kalau Tiang harus menentukan stimulus, pokok soal, option, dan kunci Niko, kayaknya Tiang bisa ketinggalan sama yang lain. Benten tidak cara yang lebih cepat atau strategi napi yang harus Tiang lakukan dan juga kawan-kawan lakukan agar Tiang bisa, oh Niki kunci jawaban, berarti di sini kuncinya, oh ini jawabannya, Kenten Bu. Kalau misalnya ada Tiang mohon dikasih tahu Kenten Bu. Karena keterbatasannya kayaknya Tiang bisa ketinggalan Niki Bu, Tiang jujur. Yes, semua Bu, Swastiastu. Ini satu pernyataan yang sangat baik, yang sangat jujur ya. Nah, apa yang dialami oleh Bu Sayu Putu itu mungkin ada juga yang dialami oleh Bapak Ibu yang lain, sehingga mungkin nanti teknik kita yang cepat itu kita lihat dulu KKO, ya, dari yang telah diberikan stimulusnya seperti apa, KKO-nya ada di mana dia ini, sehingga permintaannya apa, apakah hot permintaannya, sehingga kita menjadikan kunci utama itu KKO itu jika permintaannya hot dan sudah pasti itu akan diberikan. Oke. Nah, KKO yang dirancang dilihat dulu pertama, sehingga dan juga akan kita lihat juga optionnya, ya kan, dari KKO itu kan muncul dia, oh ini dia gitu, sehingga Ibu tidak ketinggalan, apalagi misalnya masalah nanti di internet gitu kan, bolak-balik itu karena tadi ada juga yang di chat itu ada yang terpental katanya seperti itu, sehingga Ibu harus cepat melihat option atau KKO yang ada sehingga Ibu bisa menentukan pilihannya, ya. Mungkin itu ada tambahan deh, Rudi, silakan. Nggih, semua Prof. Napasi sudah lengkap. Tapi kalau misalnya seperti yang disampaikan oleh Ibu Sayu nih barangkali niki kan permasalahan bersama nampaknya nggih. Karena yang tahu juga bukan mahasiswa murni, niki sambil kerja bahkan banyak sudah berkeluarga gitu. Ya hampir mirip dengan kami-kami niki gitu. Ya paling tidak kalau Ibu tidak punya waktu seperti yang dia sampaikan tadi, kita membuat bagaimana clue-nya, lalu mencari di modul berapa, topiknya apa, halaman berapa. Teknik lainnya mungkin Ibu bisa coba cari-cari beberapa pembahasan untuk UPPCK. Itu bisa di YouTube, bisa di Google juga. Karena ketika latihan soal semakin sering, itu menjadi salah satu
yang membuat kita lebih berhasil. Kita lebih terbiasa menghadapi soal yang serupa, sehingga nanti Ibu ketika mendapatkan soal itu, oh udah saya dapat kemarin ini jawabannya. Lebih gampang mencari tips dan trik ketika menjawab soal. Dan ini beberapa kali memang sering Tiang juga lakukan ketika ada beberapa kali ikut seleksi. Yang Tiang lakukan lebih sering memang latihan soalnya. Langsung belajar pemecahan masalahnya atau pembahasan soal, dan itu cukup bekerja lah, memberikan hasil yang lebih maksimal gitu. Namun apabila punya waktu yang lebih, alangkah bagusnya latihan soal iya, melakukan seperti yang tadi, mencari clue-nya, petunjuk dari setiap jawaban soal itu lebih efektif nampaknya. Nike, kalau menurut Tiang, Ibu Prof. Oke, Oh, ada lagi yang Niki, kelihatan? Wentan juga, Pak Tes Wayan Niki. semua. Tes dulu. Oke, silakan. Pak Wayan Sugiana, silakan. Ya. Masih mute nih, Kak. Coba deh mute-nya. Di mute Niki, Pak. Unmute. Bu Prof. Yeah. Pak Rudi. Nah, niki wenten pertanyaan sedikit Bu Prof. Mungkin karena keterbatasan Tiang juga. Nah, itu di pembahasan soal tadi memang tentang Bu Intan itu Bu, bukan masalah esensi soalnya, tetapi masalah yang mana menjadi skala prioritas. Nah, kan di sini ada SPOK nih Bu. Berarti yang menjadi kata kunci niki lebih diprioritaskan daripada stimulus Bu. Nah, niki pertanyaan karena kalau di soal niki yang lihat di sana kan pertanyaannya tentang keterbatasan teknologi. Sedangkan kalau misalnya option E, niki kan sudah menggunakan web. Sedangkan kalau option B, niki kan menggunakan PowerPoint. PowerPoint itu merupakan teknologi yang paling sederhana. Meskipun kalau dikaitkan dengan SPOK-nya niki, memang di stimulus niki menjabarkan tentang bagaimana Bu Intan niki untuk mengajarkan Pancasila niki. Tetapi kalau dilihat dari teknologinya, menurut yang sebenarnya tadi kan lebih sederhananya itu menggunakan yang D. Tapi jawabannya kenapa bisa yang E? Apakah niki skala prioritasnya berarti ke kunci soalnya atau ke stimulusnya? Tadi memang kan ada jawaban E, yaitu membuat modul terlebih dahulu. Modul ajar harus dibuat terlebih dahulu sebelum kita melakukan atau memberikan pembelajaran kepada peserta didik. Berarti kuncinya modul ajar. Pak Wayan juga menambahkan Bu Prof. Nah, tadi kan Bu Prof juga menyampaikan di awal, kalau stimulus itu kan sampai saat ini kita memilih pemahaman stimulus itu bisa menjadi petunjuk, bisa juga sebagai pengecoh. Jadinya biar kita tidak terkecoh, kita sekarang lihat juga kunci jawabannya yang lebih sesuai. Jadi kalau lebih sesuai yang tadi seperti yang itu yang kita gunakan. Jangan sampai kita terkecoh dengan stimulus yang ada. Nanti kan maksudnya berarti secara prioritasnya nih ke kunci soal nih. Kadang-kadang mungkin kita terkecoh sama stimulus. Kemantan sukses semua. Karena tadi saya juga sempat Iya. Karena sama-sama ya, Bapak Ibu, karena memang stimulus itu bisa menjadi petunjuk, bisa juga dia menjadi pengecoh. Nah, apalagi kalau tingkat pengecoh itu tinggi, itu kita akan betul-betul dikuras waktunya untuk membaca betul apakah stimulus ini merupakan petunjuk apa pengecoh. Kalau dia tinggi pengecohnya, itu akan sangat sulit kita melihat bahwa itu merupakan stimulus yang menjadi pengecoh. Mungkin itu ya, sehingga harus sering kita membaca, semakin sering kita mencari atau mengidentifikasi soal-soal yang akan mendapatkan stimulus sebagai pengecoh atau stimulus sebagai petunjuk, itu akan semakin bisa kita terbiasa untuk mencari pemecahan masalah yang ada gitu. Oke? Mungkin itu Bapak Ibu. Ini ada resen Niluh Skarini. Ya Pak Rudi. Bu Skarini, di Tiang nggak tampil Bu. Ada resen nggak? Ya Niluh Skarini, coba.
Oh, bukan. Ya. Oh, enggak dia. Oke. Enggak kelihatan. Kalau dianggap sudah cukup jelas, mungkin juga karena waktu, Bu. Iya, Tadi ada karena bilang waktu izin juga. hujan petir katanya. Ya, karena waktu. Silakan Pak Putu. Terima Sebelum kasih diakhiri mungkin Bu Prof, Bu Prof. mungkin sebelum dikembali ke Pak Putu, Tiang mohon maaf apabila tadi dalam penyampaian kurang Iya, maksimal. sama-sama. Dari di Iya. sini poinnya kita sama-sama belajar dan harapan kami semua Bapak Ibu yang tergabung dalam ruang virtual ini sukses untuk uji kompetensi PPG. Tapi sebelumnya tryout hari Kamis hari Jumat ya tryoutnya. Semoga sukses semua. Asmara 100% lulus dan semua menjadi seorang guru yang profesional gitu. Oke, itu aja dari Oke, Tiang. Bapak Ibu, Tiang sama-sama sebagai ikut serta berdiskusi, bukan menyampaikan materi ya, karena ini materinya sudah diberikan oleh tim Panitia Nasional PPG ya, dan sudah juga Bapak Ibu baca, tetapi kita bersama-sama di sini untuk memahami materi ini sehingga semakin ketemu, semakin banyak kepala yang memberikan pendapatnya, akan semakin ketemu permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Semakin cepat dan semakin gampang nanti Bapak Ibu untuk memberikan jawaban pada saat UKIN nanti. Mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan bagi Bapak Ibu, itu suatu hal merupakan keterbatasan bagi saya maupun tim, sehingga jika nanti Bapak Ibu mengalami kendala-kendala tertentu, juga kami persilahkan untuk melakukan sharing bersama, sehingga kendala itu bisa kita pecahkan bersama. Terima kasih ya. Waktu kami serahkan kepada Pak Putu sebagai moderator. Silakan Pak Putu nggih. Terima kasih Ibu Prof, Pak Di, Bapak Ibu sareng sami, karena kita dibatasi oleh waktu. Semoga apa yang tadi disampaikan bisa benar-benar meresap dan semoga perjalanannya selalu dilancarkan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan. Terima kasih atas partisipasi yang sudah